Salam sejahtera anak-anakku yang hebat. Kembali kita bahas persamaan dan pertidaksamaan linear. Kali ini kita bahas penerapan persamaan linear pada masalah kontekstual. Anak-anak, setelah kalian mempelajari proses pembelajaran ini, diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan kontekstual dengan menggunakan persamaan linear, memahami pengertian perbandingan dan menyelesaikan perbandingan, kemudian menyelesaikan soal kontekstual dengan menerapkan perbandingan melalui hubungan persamaan linear. Contoh 1, jika berat sebuah permen adalah X gram dan berat satu koin uang adalah 1 gram, persamaan linearnya ini tadi dulu sudah pernah kita bahas adalah 3X plus 2 sama dengan X plus 10. Cara menentukan nilai X, nah sebelah kiri sama dengan adalah yang memuat variabel, sebelah kanan sama dengan adalah memuat bilangan. Berarti 3X, X yang sebelah kanan dipindah ke kiri menjadi min ya, jadi 3X min X sama dengan 10 plus 2 menjadi min, 10 min 2. Hasilnya 2X sama dengan 8, X sama dengan 4. Jadi selesaiannya adalah X sama dengan 4. Contoh yang kedua, harga 2 pulpen dan 3 buku tulis adalah 7.100. Harga setiap pulpen 1.300. Berapa harga satu buku tulis? Yang ditanyakan harga satu buku tulis berarti kita misalkan adalah harga sebuah buku tulis. Maka persamaan linearnya adalah 2 dikalikan harga pulpen ditambah dengan 3 kali X. Karena harga buku tulisnya X sama dengan 7.100. Nah, 2 kali 1.300, 2.600 tambah 3X sama dengan 7.100. Nah, sebelah kiri memuat variabel, berarti yang kita tuliskan 3X saja. Angkanya kita pindah ke kanan. Plus 2.600 menjadi min, jadinya sebelah kanan 7.100 kurangi 2.600. Sehingga 3X sama dengan 4.500, X sama dengan 1.500. Jadi harga sebuah buku tulis 1.500. Contoh 3, sebuah kandang kelinci terbuat dari pagar persegi panjang seperti terlihat dalam gambar. Dengan menggunakan pagar kawat sepanjang 32 meter, berapa panjang kawat samping agar panjang pagar depan lebih panjang 3 meter dibanding pagar samping? Jadi, kalau kita gambarkan di sini, X misalnya panjang sisi samping, jadi kalau kita misalkan ini sisi sampingnya adalah X, berarti depannya X plus 3. Panjang kawat berarti menyatakan kelilingnya panjangnya 32 meter. Nah, keliling itu adalah 2 kali panjang tambah lebar. Berarti sini X ya, ada 2X ditambah dengan ini X plus 3, atas juga X plus 3. Berarti 2 kali X ditambah 2 kali X plus 3 sama dengan kelilingnya 32. 2X tetap ditulis. 2 kali X plus 3, hasilnya 2X plus 6 sama dengan 32. Nah, sebelah kiri memuat X, berarti yang ditulis 2X plus 2X. Sebelah kanan memuat bilangan, berarti 32 plus 6 menjadi min 6. Hasil kirinya 4X sama dengan 26. Jadi 4X sama dengan 26
dibagi 4 sama dengan 6,5. Jadi panjang pagar samping ini seharusnya 6,5 meter. Rasio. Ibu membuat empek-empek menggunakan 300 gram tepung tapioka dan 90 gram ikan giling. Nyatakan rasio banyaknya tepung tapioka dan ikan giling. Nah, berat tapioka dibanding berat ikan giling berarti 300 gram dibanding 90 gram. Karena satuannya sudah gram berarti satuannya sama, bisa ditulis 300 dibanding 90. Nah, bisa ditulis nolnya dihilangkan 1 menjadi 30 dibanding 9. Bisa disederhanakan dibagi 3 menjadi 10 banding 3. Jadi banyaknya tepung tapioka dan ikan giling perbandingannya adalah 10 dibanding 3. Sekarang pengertian perbandingan atau proporsi. Nah, pada perbandingan A dibanding B dan C dibanding D. Jika rasionya sama, kita katakan dua rasio tersebut sama. Jadi A dibanding B sama dengan C dibanding D. Ini adalah nilai rasionya sama. Jadi A dibanding B sama dengan C dibanding D. Hubungan yang menunjukkan rasio-rasio sama disebut sebagai perbandingan atau proporsi. Nah, untuk bentuk A dibanding B sama dengan B dibanding D, contohnya 2 dibanding 3 sama dengan 4 dibanding 6. Jadi 2 banding 3 ini rasionya nilainya sama dengan 4 banding 6. Nah, sekarang untuk perbandingan A dibanding B sama dengan C dibanding D, kita bisa menemukan suatu persamaan. Ini BC sama dengan AD. Ya, jadi BC sama dengan AD. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan beberapa soal. Misalnya, hitunglah nilai X pada perbandingan X banding 3 sama dengan 4 banding 5. Nah, X banding 3 bisa ditulis 4 banding 5. Jadi ini bisa langsung kita silangkan ya, kalau misalnya langsung ini tidak ditulis boleh. Jadi 5X sama dengan 3 kali 4. 5X sama dengan 3 kali 4, berarti sama dengan 12. 5X sama dengan 12 banding 3. Contoh 6. Kopi susu dibuat dengan mencampur 180 ml susu dengan 120 ml kopi. Berapa mililiter susu yang harus ditambahkan pada 180 ml kopi untuk membuat kopi susu dengan komposisi sama? Nah, di sini kita memisalkan banyaknya susu yang harus ditambahkan. Kuncinya adalah susu banding kopi. Nah, kita lihat susunya ya. 160 ml susu berarti 160 dibanding 120. Susunya 160, kopinya 120. Karena susu dibanding kopi, susunya kita misalkan X ya tadi, X dibanding kopinya 180. Nah, kita gunakan penyilangan ya, 120X sama dengan 160 kali 80. Sehingga X-nya sama dengan 160 dikalikan 180 dibagi 120. Sekarang kita bisa menyederhanakan 0nya bagi 10 ya, atas bawah tinggal 18 bagi 12. Nah, kalau dibagi 6 menjadi 3
3 dibanding 2. Jadi X sama dengan 160 kali 3 banding 2. Nah, X sama dengan berapa? 160 bagi 2, 80. Dikalikan 3 berarti 240. Jadi, banyaknya susu yang harus ditambahkan pada 180 ml kopi adalah 240 ml. YouTube untuk anak yang hebat, semua ilmu dapat dipahami. Kalau ada soal yang sulit, mari kita mencoba lagi. Demikian penyajian materi dari kami. Jika belum paham, putar kembali video pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.